Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bu Anita. Pagi, Selamat Pak. pagi Bu Ari. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan eh, pasca observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Anita pada hari yang lalu. Oke, Bu Anita, selamat pagi. Apa kabarnya Bu Anita? Pagi, Pak. Gimana Baik, perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang dan semoga happy selalu. Ya gitu ya Bu ya. Ya, Kita kan minggu yang hari yang lalu ya, ya, beberapa hari yang beberapa lalu kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, dan saya ikut melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Bagaimana pendapat Ibu ya suasana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat itu? terima kasih. Kalau saya melihatnya pada saat di observasi itu anak-anak tuh antusiasnya gini, wah saya mau belajar hal baru nih, hal baru yang mungkin selama ini saya nggak pelajari sebelumnya. Ketika di dalam kelas itu anak-anak ini, wah anak-anak kita mau belajar apa lagi nih berarti sama Bu Anita gitu. Melihat saya waktu itu kan saya bawa media ada gitar, ada bola pada saat itu, terus kemudian juga saya ada media kartu soal tuh anak-anak, Bu kita mau main apa nih Bu gitu, terus ya nanti kita mau coba menjelaskan sesuatu tentang pembentukan energi seperti itu. Berarti di dalam pada saat pembelajaran itu kira-kira Ibu sudah merasa menyampaikan materinya nggak itu kira-kira kemarin itu? Kalau saya melihat secara pribadi runut sih enggak. Saya merasa juga masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Pertama melihat situasi kondisi psikis anak. Ada anak yang antusias, ada anak yang dia tuh nggak semangat gitu. Nah, saya harus mengkondisikan ke siswa bagaimana supaya semua serempak satu kelas itu dia bisa satu semangat yang sama ketika dalam belajar seperti itu, Pak. Tadi udah Bapak ya Ibu tadi udah berusaha ya menyamakan persepsi mereka gitu dalam pembelajaran gitu ya. Kira-kira menurut Ibu nih setelah Ibu amati dan waktu itu kita buat videonya juga ya, di dalam proses pembelajaran itu apa sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan? Kira-kira kalau dibilang sesuai rencana, saya sudah berusaha untuk sesuai rencana, tapi ketika di lapangan ada saja kondisi yang tidak sesuai. Pertama mungkin dari anak saya tuh tipenya ada yang aktif, ada yang diem aja. Kalau yang aktif dia sangat aktif, tapi kalau misalnya dia diem aja Pak, tanpa ada, cuma diem aja, dan kita harus mancing dia supaya ayo mau belajar gitu. Oh jadi saya harus mancing pakai kata pemantik juga, terus udah gitu saya juga harus nah ini apa ya gitu, jadi biar mereka tuh berpikir gitu, coba nih kalau misalkan ibu matiin lampu kira-kira apa nih yang bisa kita dapetin, kayak kemarin pembentukan energi itu kan. Terus anak-anak mikir apa ya Bu gitu ya, kalau misalnya kita matikan lampu berarti kan kita tuh sudah tentang energi listrik, tentang energi lampu gitu. Terus anak-anak, oh iya ya Bu, di rumah aku tuh kayak gitu juga Bu. Nah dia nyambung ketika dia di rumah seperti itu. Ini Ibu sudah berusaha membuat proses pembelajaran itu sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu ya? Iya, walaupun sesuai dengan yang direncanakan. Kurang lebih seperti itu. Ini Bu, ini kan tadi Bu sudah mencoba membuat pembelajaran yang beruntut lah Ibu inginkan gitu ya. Iya. Kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan itu apa yang membuat Ibu merasa puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Apa kira-kira ada yang? Saya ketika pembelajaran itu dianggap puas, ketika anak-anak saya itu belajar sangat menyenangkan. Anak-anak itu menimbulkan hal baru, terus anak-anak saya ceria. Saya paling nggak suka belajar anak-anak tapi nggak ceria, karena saya harapkan belajar kalau tidak menyenangkan ya nggak usah belajar, nggak usah datang ke sekolah. Itu prinsip saya. Kalau misalkan sudah datang ke sekolah berarti ya harus belajar dengan cara menyenangkan, terus kamu menemukan hal baru, walaupun mungkin di dalam kelas kadang-kadang saya suka gini, nggak usah, jangan berisik gitu, atau mungkin oke, berisik tapi kita harus nemuin hal baru apa nih gitu. Biasanya seperti itu sama anak-anak. Terus artinya Ibu berusaha menyenangkan mereka ya? Ya, berusaha untuk menyenangkan mereka bagaimanapun caranya, karena kan
ya kalau mereka datang ke sekolah tidak menemukan hal baru buat apa gitu. Terus kadang misalnya dari sesuatu hal benda, misalnya gini, misalnya contoh kayak misalnya gitar, terus bola, yang tadinya mereka itu hal biasa yang ada di luar, tapi ketika kita dibawa di ruang kelas, ini dari gitar contohnya kita bisa menghasilkan bunyi gitu kan. Nah dari bunyi itu diapain sih, gimana caranya, kan dipetik, berirama gitu ya. berirama kan seperti itu. Oh ternyata tuh gitar tuh bisa dapat pelajaran juga ya Bu gitu, seperti itu. Jadi Ibu berusaha membuat pembelajaran yang bermakna bagi mereka gitu Iya ya. betul. Terus ini Bu nih, kira-kira bagaimana nih perkiraan Ibu dulu ya, perkiraan Ibu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan di modul itu kemarin itu. Kalau Tujuannya, dibilang tujuannya udah tercapai sejauh mana gitu? kalau dibilang tercapai, saya merasa, kalau saya pribadi sebagai guru tidak merasa puas 100%, karena saya pikir saya pun melihat tercapai pun hanya mungkin menurut saya pribadi, biar saya mungkin saya merasa terus nanti saya perbaiki. Saya mungkin tercapai sekitar 85%. Itu pun saya masih harus improve lagi, perbaiki lagi nanti di lain hari, karena pertama saya merasa dari media saya masih kurang. Walaupun mungkin saya sudah semaksimal mungkin, saya mencoba membuat kartu soal untuk siswa saya, terus saya membawa alat-alat kayak berupa bola, lilin, dan gitar segala macam, saya udah berusaha ke anak-anak saya. Tapi yang jelas saya tetap merasa saya masih banyak kekurangan yang saya harus perbaiki lagi nanti di lain kesempatan di pembelajaran berikutnya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih udah lumayan Bu, itu materinya peralatan-peralatan yang dibawa itu juga bagus, udah bisa mewakili ya. Tapi masalah-masalah kekurangan mungkin menurut Ibu pasti ada lah ya, kan tadi. Pasti masih ada. Jadi gini, mungkin pasti ada, karena itu terjadi kekurangan kan berarti ada kesulitan anak di situ ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sekitar 15% lagi itu kan. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa menurut Ibu nih supaya kenapa itu tidak tercapai 100%? Biasanya gini Pak, kan sarana dan prasarana di sekolah itu kan tidak memadai. Terus udah gitu biasanya gini, siswa itu dia hanya udah terima buku dari sekolah, udah terima gitu aja. Nah, saya berusaha ke siswa itu, misalnya siswa saya cuman buku dari sekolah aja, saya kadang materi saya kirim lewat WA grup nih, kirim terus nanti dipelajarin lagi di rumah. Saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada materi yang kurang atau apa, Bapak Ibu nanti tolong di rumah diperbaiki, dipelajari lebih, nanti besok saya akan tanya lagi sama mereka. Seperti itu Pak. Terus kemudian juga saya minta sama orang tua, Bu, di rumah tolong anaknya dimotivasi untuk belajar. Karena menurut saya anak-anak itu kurang motivasi untuk belajar Pak. Jadi kalau cuman di sekolah aja itu nggak akan dapat impactnya kalau di rumah tidak dimotivasi belajar dengan baik. Seperti itu Pak. Artinya dari salah satunya motivasi yang masih kurang dari orang tua gitu. Terus kemudian sarana dan prasarana di sekolah juga mungkin kurang menunjang. Jadi kita sebagai guru harus menambahkan ya, pertama dari buku tambahan dari yang kita punya, soal yang kita punya, terus kita berikan, terus kemudian materi yang kita punya kadang kita share lagi ke orang tua, biar orang tua nanti menambahkan sendiri, mereka ngeprint sendiri atau mereka cari sendiri biasanya. Tapi biasanya sih saya punya bank soal atau bisa punya materi, saya kirim, mereka nanti ngeprint sendiri, seperti itu. Artinya Ibu udah mencoba ya memperbaiki kesulitan dari anak gitu ya. Tapi perlu juga motivasi dari orang tua gitu ya. Kalau dari segi Ibu nih, kira-kira apa nih yang menjadi kesulitan Ibu di dalam proses mulai dari pembuatan sampai proses pembelajaran itu, ada apa gitu yang menjadi kesulitan bagi Ibu? Anak yang, kalau menurut saya, anak yang nggak aktif, udah kita nggak aktif terus begitu kurang motivasi, itu buat saya susah Pak. Mau dia tuh ibaratnya gini, ayo bisa cepetan gitu, dia masih diem aja. Itu saya kadang bingung, ini anak maunya apa ya gitu, karena kan kita sebagai guru bingung kalau ini anak udah kita ibaratnya, ayo nak cepetan supaya kamu bisa, ayo cepetan bareng. Itu kan pekerjaan yang saya berikan ke anak, kadang bentukan kelompok kan, tapi dia masih tetap aja diem, anteng. Nah itu yang bikin kadang saya bingung ke anak, ini anak maunya apa gitu, kok diem aja gitu. Ada satu anak di tempat saya tuh siswanya diem aja Pak, jadi saya bingung nih anak baca kurang juga, udah bacanya kurang, terus kemudian dia juga ketika saya tarik untuk ayo belajar sini, dia diem aja. Nah itu yang bikin saya harus apa gitu, kadang saya bingungnya begitu. Nah itu kadang
saya harus, aduh ini mungkin kekurangan saya sebagai guru, saya harus lebih banyak belajar gitu. Ya itu tadi mungkin saya harus lebih banyak komunikasi sama orang tua juga, terus kemudian di sekolah juga saya harus lebih banyak bicara komunikasi secara baik sama anak-anak juga. Terus satu, anak-anak nggak bisa dikerasin, makin dikerasin anak-anak makin menjauh ya. mental dan makin menjauh sama kita sebagai guru, seperti itu Pak. Jadi kita harus berusaha membuat pembelajaran itu yang berpihak pada mereka gitu Ya betul, yang mereka tuh nyaman ketika belajar, nggak dimarah-marahin sama gurunya gitu. Kalau di dalam pembuatan modul, ada nggak kira-kira apa kesulitan yang Ibu alami? Ada kesulitan, terus terang saya untuk pembuatan RPP itu, saya masih banyak konsultasi dengan orang ya. Karena saya pribadi juga, terus terang saya adalah guru copycat untuk yang RPP. Karena saya merasa RPP saya itu masih butuh perbaikan. Contohnya kayak misalnya gini, saya belum paham glosarium apa aja. Yang misalnya ada untuk pembentukan perubahan bentuk energi apa aja. Nah, glosariumnya itu kan harus saya cari sendiri dan disesuaikan dengan materi yang saya berikan kepada siswa. Seperti itu, Pak. Ada kesulitan, tapi ya, bisa diatasi Bu ya. Insya Allah masih bisa selama kita konsultasi dengan guru yang lebih pengalaman, yang lebih paham, seperti itu, Pak. Ya. Nah, di sini Bu nih, tadi kan pasti ada kesulitan tadi ya, ada kesulitan. Terus kemudian pasti ada alternatif lain lah ya yang mungkin Ibu lakukan di dalam mengatasi kesulitan yang Ibu alami tadi. Kira-kira ada nggak alternatif lain yang Ibu lakukan untuk selain saya nanya sama guru senior tadi ya? Mungkin kalau menurut saya saya tuh berarti harus mengikuti sebuah seminar atau mungkin saya mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan di luar jam kerja saya sebagai seorang guru. Kan ada biasanya ada pelatihan tentang kurikulum merdeka, terus ada pelatihan tentang pembuatan modul untuk kurikulum merdeka, dan itu memang saya ikutin. Terus terang saya ngikutin itu, tapi saya ngikutin pada satu minggu sebulan pertama aja. Yang tahap berikutnya saya nggak mengikuti karena saya ada beberapa kesibukan yang harus saya tangani, saya nggak bisa saya handle. Kebetulan saya tergabung di dalam gerakan sekolah menyenangkan, itu base campnya udah ada di Jogja. Nah saya walaupun saya mungkin baru gabung sama mereka, tapi saya banyak ilmu yang saya dapetin dari mereka, seperti itu. Ya, Ibu juga mencari dari luar lagi ya? Ya, nggak mungkin saya dapetin dari sekolah aja, tapi saya juga berusaha untuk mencari dari sekolah lain, bahkan mungkin dari komunitas-komunitas yang lain yang bisa saya pelajarin ilmunya, saya ambil. Karena mereka juga ternyata kalau GSM itu nggak cuma di Jakarta aja, bahkan dia sudah sampai di seluruh Indonesia, udah sampai Papua, dan itu dia sistem belajarnya tuh udah nggak sistem pakai menggunakan sumatif lagi Pak, sistemnya udah sistem project. Nah itu saya pribadi sebagai guru tuh punya tantangannya, kenapa? Wah, mereka udah menggunakan project, sementara saya masih pakai sumatif, masih pakai ulangan harian, dan itu menurut mereka kalau kita menggunakan ulangan harian tuh menyiksa sebagai siswa gitu. Tapi saya harus gimana ya gitu, makanya kalaupun ulangan saya berusaha untuk tidak menekan anak-anak, karena saya pikir ya udah semampu mereka, itu pun kalaupun mereka tidak mampu ya saya tidak akan pernah memaksa mereka, seperti itu Pak. Oke lah Bu, Ibu udah banyak menceritakan kesulitan, kelebihan. Sekarang kita kira-kira Bu, apa kira-kira yang ya kita identifikasi ya hal-hal yang menurut kita sudah mantap dan menurut Ibu sudah mantap, kira-kira apa saja dan apa saja yang perlu ditingkatkan, yang udah mantap dan perlu ditingkatkan lagi, kira-kira apa? Kalau mantap sih mungkin kalau misalnya yang udah mantap artinya yang menurut Ibu udah mantap tapi masih perlu ditingkatkan, mungkin apa di bagian amanahnya itu? Iya, kalau saya mungkin rasa saya harus lebih banyak belajar tentang media pembelajaran yang membuat siswa itu lebih atraktif, lebih semangat, lebih kreatif. Sayanya yang harus lebih banyak belajar mungkin dengan guru yang lebih pengalaman, yang lebih paham gitu. Jadi saya bisa mengeksplor lagi siswa saya, kemampuan dan kekurangan siswa saya tuh seperti apa gitu. Terus kemudian juga mungkin saya juga harus lebih banyak memahami, mungkin saya bisa orang-orang dulu tuh mungkin kayak misalnya
penemu-penemu orang-orang zaman dulu tuh ya belajarnya tuh seperti apa gitu. Mereka kayak misalnya Aristoteles atau siapa, mereka tuh dulu belajar nggak seperti kita gitu loh, udah harus bisa semua hal gitu. Nah kalau mereka Aristoteles tuh belajar nggak di semua bidang, hanya di satu bidang saja, dan itu pun mereka fokus dan sampai sekarang akhirnya mereka menjadi ahli. Nah, itulah seperti itu. Menguasai ya. Nah, menguasai dalam satu bidang, bukan jago dalam semua bidang gitu. Artinya Ibu akan mencoba memperbaikinya lebih, Iya. pembelajarannya bagaimana si anak itu bisa lebih fokus menguasai satu bidang. Satu bidang gitu, satu bidang, dan dia menguasai dan dia sebagai ahli. Itu seharusnya seperti itu saya sebagai guru gitu. Kalau di bidang pembuatan modulnya kira-kira ada yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau modul mungkin saya lebih ke arah mungkin lebih ke apa sih namanya tuh, kayak bukan media ya, tapi lebih ke arah pengajaran saya kali ya Pak ya. Untuk urutannya ya. Urutan saya. Jadi mungkin kalau memang itu sesuai apa yang sudah lebih runut, apa yang sudah saya rencanakan ya mungkin ya walaupun mungkin tidak pas-pas banget, tapi paling tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal gitu. Seperti itu sih. Oke Ibu, udah kita lakukan ini bincang-bincang ini, saya senang sekali Ibu sudah menyampaikan ide-ide Ibu, harapan-harapan ini di jalan cerita Ibu. Saya lihat ada harapan-harapan yang baru, lebih meningkatkan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Semoga. Kita juga masih kira-kira dalam Ibu proses nih, belajar juga. apa ya kira-kira yang akan Ibu lakukan ke depan ini? Harapan Ibu ke depan lah ya kan. Harapan ke depan saya sih berharap itu tadi ya, saya punya impian, saya kan alhamdulillah saya tergabung di dalam gerakan sekolah menyenangkan itu. Saya berharap anak-anak itu belajar jauh lebih menyenangkan, lebih rileks, nggak tertekan, nggak stres belajarnya. Terus guru juga ketika menyampaikan pelajaran ke siswa itu jauh lebih rileks, kita tanpa beban, maupun kita mungkin punya beban pikiran di rumah, nggak akan pernah kita bawa ke sekolah karena kita sudah di sekolah sudah rileks, kita sudah punya metode yang artinya sudah walaupun nggak pakem tapi kita sudah punya rambu-rambu yang ada. Nah saya sih berharap kedepannya pemerintah tuh bikin gerakan sekolah menyenangkan itu nggak cuma di satu komunitas aja, tapi nanti bisa lebih besar lagi gitu, karena memang kan biasanya dari satu sekolah biasanya cuma ada beberapa guru yang ngikut, dan itu nanti saya berharap itu bisa seluruh wilayah Indonesia bisa ngikutin seperti itu. Oke, mantap sekali nih harapan Ibu nih ya. Mantap Bu Anita nih. Kira-kira nih Bu nih terakhir ini pertanyaan saya nih. Kira-kira kesan Ibu nih di dalam kegiatan kita selama terus observasi kemudian pasca ini, kira-kira apa kesan umum Ibu? Saya pasti mau terima kasih untuk Profesor juga, Marwan juga, ya semua yang terlibat dalam kegiatan seperti ini, yang mungkin ya ada kepala sekolah juga, ya kan membantu, walaupun mungkin walaupun hanya sekadar melihat saja kan, tapi kan adalah beberapa yang dari izinnya beliau kan gitu kan, terus kemudian juga Bu Ari juga yang membantu gitu kan. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini, saya sebagai guru nggak belajar lebih lagi gitu, karena kejadian ini akhirnya saya belajar lebih lagi. Oh ternyata anak saya membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang anak-anak itu rileks ketika belajar. Oh ya ternyata saya selama ini salah ya gitu, dan itu saya harus perbaiki segera gitu, dan tidak menunggu sampai besok atau bahkan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu Pak. Artinya kesannya secara umum menyenangkan gitu ya? Sangat menyenangkan. Nggak menakutkan. Iya betul. Terus ini Bu, saran Ibu dah untuk kegiatan kita tentang supervisi kita ini, apa kira-kira ada saran Ibu nggak? Apakah harus dilakukan sekian atau bagaimana? Kalau menurut saya sarannya kalau untuk supervisi seperti ini sih sebaiknya mungkin kan ini kan untuk melihat perbaikan dalam proses pembelajaran, apakah guru itu sudah baik atau tidak. Artinya bukan menilai guru itu baik atau tidak, tapi paling tidak sampai atau tidak pembelajaran itu ke siswa, dan bagaimana siswa ketika mendapat pembelajaran dari guru, apakah menyenangkan, apakah siswa ini tertekan, atau siswa ini gimana kalau belajar sama misalnya contohnya Bu A atau Bu B, oh senang sekali belajar sama Bu karena selalu mendapatkan ilmu yang baru atau mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi oh ya senang sekali kalau belajar sama dia. Menurut saya sih seperti itu. Jadi menemukan hal baru tanpa harus tertekan, tanpa harus terfikirkan dengan RPP dan kurikulum. Jadi kita belajar bisa lebih rileks aja, seperti itu Pak.
Sebenarnya kita lebih bisa sering melakukan supervisi ya, tapi dalam Iya, dalam bukan menilai ya, bukan tapi menilai, tapi memberikan perbaikan. masukan dan perbaikan seperti itu. Oke lah, terima kasih banget nih Bu Anita, kita sudah bincang-bincang dan Ibu juga sudah mengutarakan tadi semua harapan Ibu dan pengalaman Ibu tentang observasi kita hari ini, dan saya sangat mengapresiasi ya apa yang Ibu lakukan. Saya berharap juga ke depan Ibu lebih semangat lagi Ya, dan oke. pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih bermakna bagi anak-anak kita. Iya Pak. Oke, terima kasih banget Bu Anita ya. Iya, sama-sama Pak. Demikianlah teman-teman hasil dari pasca observasi kami. Saya akhiri dengan kalimat tetap semangat, tetap berusaha membuat yang terbaik untuk murid-murid kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nih, 15